Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Setiap orang dapat masuk ke dalam surga dengan berbagai macam cara. Ada di antara mereka yang masuk surga dengan secepat kilat. Ada yang tertatih-tatih ketika melewati jalan menuju surga. Dan ada juga yang sampai di rantai saat memasuki surga. Semua itu terjadi disebabkan amalan perbuatannya semasa hidup di dunia. Lantas, mengapa ada penghuni surga yang masuk surga dengan dirantai? Apa yang dilakukan mereka saat masih berada di dunia? Benarkah saat masuk surga mereka membuat Allah terkejut? Berikut adalah jawabannya, tonton video ini hingga akhir. Untuk sahabat semua yang ketinggalan informasi update video terbaru, silahkan kalian buka di bagian playlist channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta share kepada sahabat kita semuanya agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Cara untuk masuk ke dalam surga. Siapa saja yang bersungguh-sungguh pasti bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab cara masuk ke dalam surga sudah banyak diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Abu Dardah berkata, Rasulullah SAW telah memberi wasiat kepadaku agar aku melihat kepada orang yang lebih rendah daripadaku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Mencintai orang miskin dan mendekati mereka, menyambung tali silaturahmi dengan orang yang memutuskan hubungan denganku. Berkata atas nama Allah dan tidak takut dalam menegakkan kebenaran di jalan Allah. Tidak meminta apapun dari orang lain dan memperbanyak bacaan hauqalah. Sesungguhnya semua itu adalah bekal menuju surga. Hadis riwayat Tabarani. Dalam hadis yang lain, cara-cara untuk bisa menjadi penghuni surga juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sebarkanlah kedamaian, berikanlah makan, bersilaturahmilah, sholatlah ketika orang-orang tidur, engkau akan masuk surga dengan damai. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, dengan membaca ayat kursi kita akan dipermudah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk surga, kecuali jika dia mati. Hadis riwayat An-Nasai. Perkara menyingkirkan gangguan di jalan pun menyebabkan kita bisa mendapatkan ganjaran surga. Sungguh, aku telah melihat seorang laki-laki mondar-mandir di dalam surga, dikarenakan sebuah pohon yang dia tebang dari tengah jalan yang selalu mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, bagi para perempuan juga terdapat amalan khusus untuk meraih surga, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kau suka. Hadis riwayat Ahmad. Cara masuk surga yang berbeda-beda. Sebelum sampai ke surga, manusia akan melewati jembatan yang bernama jembatan Shiratal Mustaqim. Siapa yang bisa melewatinya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Namun, barang siapa yang terjatuh, ia akan masuk ke dalam neraka. Kecepatan seseorang dalam melewati Shiratal Mustaqim bergantung dengan amalan yang ia miliki. Tingkat kecepatan manusia dalam melewati jembatan ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lalu diutuslah amanah dan silaturahmi. Keduanya berdiri di samping kiri dan kanan sirat tersebut. Orang yang pertama lewat seperti kilat. Aku bertanya, dengan bapak dan ibuku, aku korbankan demi engkau. Adakah sesuatu seperti kilat? Rasulullah SAW menjawab, tidakkah kalian pernah melihat kilat? Bagaimana ia lewat dalam sekejap mata. Kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung, dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Nabi kalian pada waktu itu berdiri di atas sirat sambil berdoa, Ya Allah, selamatkan, selamatkanlah, sampai para hamba yang lemah amalannya. Sehingga datang seseorang lalu ia tidak bisa melewati, kecuali dengan merangkak. Di kedua belah pinggir sirat terdapat besi pengait yang bergelantungan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang terpeleset tapi selamat, dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.
Saat menjadi penghuni surga, orang-orang yang beriman akan memasang wajah yang bahagia. Hal ini karena mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Gambaran wajah mereka saat itu diabadikan dalam Al-Quran. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran, Surat Al-Qiyamah, ayat 22-23. Keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ditegaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kalian akan melihat Rob kalian pada hari kiamat, sebagaimana kalian melihat bulan ini atau purnama. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penghuni surga yang masuk surga dengan rantai. Saat melihat ada hambanya yang masuk surga dengan rantai di tangan dan kakinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala terkejut. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Sungguh Allah heran dengan orang-orang yang ditarik untuk masuk ke dalam surga dengan menggunakan rantai. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pemahaman mengenai siapa orang yang masuk surga dengan rantai. Dari Abu Umamah diceritakan bahwa suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Lalu ditanyakan apa yang membuatnya tertawa. Beliau menjawab, saya merasa takjub kepada kaum yang digiring masuk ke dalam surga dalam keadaan terbelenggu oleh rantai-rantai. Padahal sebenarnya mereka sangat tidak mau. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat Islam semua, demikianlah penjelasan mengenai penghuni surga yang masuk surga dengan rantai. Maka dapat disimpulkan ada banyak cara seseorang dapat masuk ke dalam surga. Yang terpenting adalah niat dan kemauan yang kuat untuk masuk ke dalamnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis, setiap umatku pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku pasti dia tidak mau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.